Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi Rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami. Jadi kami akan mempresentasikan evaluasi efektivitas dan keamanan VIR 2218 pada subjek dengan gangguan ginjal sebagai terapi hepatitis beta kronis. Baiklah, kami di sini berjumlah 5 orang. Yang pertama itu ada Oriza dengan NIM 2261321100. Selanjutnya ada Rica Junita dengan NIM 22613256. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Suryan Fajro dengan NIM 22613257. Selanjutnya ada Apris Sabila dengan NIM 22613258. Selanjutnya ada Debbie Permata dengan NIM 22613259. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi hepatitis B beta kronis tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan global yang signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat bahwa lebih dari 257 juta orang di seluruh dunia hidup dengan infeksi hepatitis beta kronis dan hampir 887.000 diantaranya meninggal setiap tahun akibat komplikasi seperti sirosis dan karsinoma hepatoseluler. Penyakit ini menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang besar, terutama di negara-negara dengan prevalensi infeksi hepatitis beta kronis yang tinggi. Terapi standar saat ini untuk infeksi hepatitis beta kronis meliputi penggunaan penghambatan polimerisme dan interferon pegilasi. Jadi VIR 2218 adalah terapi investigasional berbasis RNA interferensi yang dirancang untuk menargetkan semua transkrip hepatitis beta kronis dengan teknologi Enhanced Stabilization Chemistry Plus dan konjungsi N-asetilgalactosamine. VIR 2218 menawarkan pengantaran spesifik ke hati melalui reseptor asiloglikoprotein. Studi awal pada populasi sehat menunjukkan bahwa VIR 2218 memiliki profil farmakokinetik yang menguntungkan. Populasi sehat menunjukkan bahwa VIR 2218 memiliki profil farmakokinetik yang menguntungkan, distribusi dominan ke hati, dan aktivitas antivirus yang menjanjikan. Namun pasien dengan gangguan ginjal yang sering menghadapi perubahan farmakokinetik dan risiko toksisitas belum mencapai fokus utama dalam studi VIR 2218. Selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana efektivitas dan keamanan VIR 2218 secara subkutan pada subjek dengan gangguan ginjal sebagai terapi inovatif untuk hepatitis B kronis. Kemudian tujuan penelitian untuk mengevaluasi keamanan, tolerabilitas farmakokinetik, dan aktivitas antivirus dari VIR 2218 pada pasien infeksi kronik HBV dengan gangguan ginjal. Untuk manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan terapi HBV, khususnya pada subjek dengan gangguan fungsi ginjal. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk personalisasi terapi menggunakan teknologi RNAi. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengajuan ethical clearance. Proposal ethical clearance ini sudah diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kemudian subjek uji untuk kriteria inklusi, yang pertama yaitu laki-laki dengan infeksi HBV berusia 18 hingga 55 tahun. Kemudian didiagnosa gagal ginjal yang telah dikonfirmasi melalui tes laboratorium dengan nilai GFR kurang dari 60 mili per menit. Kemudian yang ketiga yaitu tidak sedang mengalami terapi dialisis. Keempat,
pasien yang mampu memberikan persetujuan setelah memahami tujuan dan prosedur penelitian. Untuk kriteria eksklusi, yang pertama yaitu riwayat penyakit ginjal akut, kemudian hasil tes fungsi ginjal yang menunjukkan kondisi tidak stabil, dan pasien yang memiliki penyakit komorbid berat yang tidak terkontrol. Kemudian, pasien yang sedang mengalami infeksi sistemik dan peradangan. Untuk uji skema, dapat dilihat pada gambar. Pertama dilakukan uji pendahuluan. Uji pendahuluan dilakukan evaluasi pada tikus dan NHP untuk VIR2218 serta metabolit ASN1 3 VIR2218. Analisis ini menggunakan dosis subkutan tunggal 10 mg per kilogram. Untuk tikus, sampel darah dikumpulkan pada jam ke-1, 3, 7, 24, 72, 168, 336, 504, 672, 840, dan 1008 jam pasca dosis untuk pemberian subkutan. Dan untuk NHP, sampel darah dikumpulkan pada jam ke-0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 24, 48, 96, 168, 336, dan 504 jam pasca dosis untuk pemberian subkutan. Sampel jaringan hati dan urin dikumpulkan untuk kuantisasi VIR2218 dan ASN1 3 VIR2218 untuk analisis farmakokinetik selanjutnya. Setelah dilakukan uji pendahuluan, maka dilakukan validasi metode dan pembagian 36 subjek dalam 6 kelompok perlakuan dan kelompok kontrol negatif. Untuk kelompok perlakuan, ada VIR2218 subkutan dengan dosis 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg, 600 mg, dan 900 mg, yang masing-masing dosis dengan 6 subjek. Lalu untuk kelompok kontrol negatifnya ada placebo yang masing-masing 2 subjek. Pemberian ini dilakukan selama 1 minggu, lalu dikoleksi sampel urin pada jam 0-4, 4-8, 8-12, dan 12-24 jam. Dan dikoleksi sampel plasma darahnya juga pada 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, dan 48 jam. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Untuk populasi penelitian, yaitu pasien dengan infeksi kronis HBV dan gangguan ginjal. Ada 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen, terdiri dari dosis FIR2218 dan frekuensi FIR2218, kemudian durasi FIR2218. Untuk variabel dependen, terdiri dari frekuensi dan tingkat keparahan efek samping, kemudian tingkat toleransi subjek terhadap FIR2218, parameter farmakokinetik seperti Cmax, Tmax, VD, metabolisme, dan eliminasi, T-setengah, dan clearance. Kemudian aktivitas antivirus seperti penurunan viral load HBV yang terdiri dari HBsAg dan HBV-DNA. Selanjutnya, validasi metode. Metode pengukuran kadar VIR2218 dalam plasma dan urin akan divalidasi menggunakan kromatografi cair dengan deteksi massa atau LC-MS. Validasi mencakup pengujian akurasi, presisi, linearitas, dan batas deteksi metode. Tahapan validasi meliputi yang pertama yaitu akurasi, yang dimana pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan nilai standar yang diketahui untuk memastikan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Yang kedua, presisi. Dilakukan uji ulang beberapa kali pada konsentrasi yang sama untuk menilai konsistensi hasil pengukuran. Yang ketiga, linearitas, yaitu menguji apakah hubungan antara konsentrasi VIR2218 dan respons alat sinyal deteksi bersifat linear dalam rentang konsentrasi yang diukur. Yang keempat, batas deteksi metode, menentukan konsentrasi terkecil yang masih dapat dideteksi dan diukur dengan presisi dan akurasi yang memadai. Semua hasil validasi akan dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh pedoman internasional seperti FDA dan EMA.
untuk memastikan bahwa metode yang digunakan memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya, main test. Populasi penelitian yaitu pasien dengan infeksi kronis HBV, pasien yang memiliki gangguan ginjal sebagai kondisi penyerta. Untuk kelompoknya yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol negatif. Untuk treatment, FIR 2218 injeksi subkutan 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg, 600 mg, dan 900 mg. Untuk placebonya yaitu untuk kontrol negatif, samplingnya plasma darah dan urin, parameter yang diukur yaitu Cmax, Tmax, VD, metabolisme, eliminasi, tes tengah, dan clearance. Untuk konsentrasi VIR2218 dan ASN13 VIR2218 dalam plasma tikus dan NHP, serta dalam plasma dan urin manusia, dianalisis dengan liquid chromatography time of light mass spectrometry atau LCTOF MS dengan batas bawah kuantitasi atau LLOQ 10 mikrogram per mililiter dalam plasma dan urin. Metode ini secara khusus mengukur VIR2218, untai antisense tunggal dari metabolit duplex ASN13 VIR2218 secara bersamaan dengan rentang linear berkisar 10 sampai 10.000 mikrogram per mililiter. Dalam studi klinis, parameter farmakokinetik diperkirakan menggunakan metode non-kompartemen standar pada software WinNonLin V8.2.0. Berikutnya untuk Cmax dan Tmax dinilai dan diamati dari data konsentrasi plasma versus waktu. Untuk memperkirakan konstanta laju eliminasi terminal orde pertama yang nyata, regresi linear lambda Z dari konsentrasi dalam skala logaritmik natural terhadap waktu dilakukan dengan menggunakan setidaknya 3 titik data. Metode linear trapezoidal digunakan dalam perhitungan semua nilai AUC, biasanya hingga 12 atau 24 jam untuk semua subjek. Parameter farmakokinetik disajikan hanya untuk subjek yang menunjukkan lambda Z dalam profil konsentrasi versus waktu, yaitu tes tengah, AUC yang diekstrapolasi hingga tak terbatas, clearance plasma nyata, dan volume distribusi nyata. Subjek dengan ekstrapolasi AUC persen lebih dari 20% dikeluarkan dari perhitungan semua parameter terkait eliminasi. Untuk farmakokinetik urin, jumlah kumulatif obat yang diekskresikan dalam urin atau AE dan fraksi yang dieliminasi atau FE dihitung sebagai AE dibagi dosis. Sampel farmakokinetik urin dikumpulkan hingga 24 jam pada semua subjek. Clearance ginjal yang ditentukan oleh rasio AE dibagi plasma AUC 0 sampai 24. Proporsionalitas dosis jika interval kepercayaan adalah 90% untuk beta 1 berada di antara 0,7 dan 1,43. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.